Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita tentunya di saluran Asmara, Aspirasi Masyarakat Kecamatan Simpang Renggiang. Oke sobat, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga selamat beraktivitas buat Anda semua yang ada di rumah. Dan tentunya buat Anda yang baru bergabung di channel official Kecamatan Simpang Renggiang. Kali ini saya sedang berada di salah satu desa di Kecamatan Simpang Renggiang, yaitu Desa Simpang 3. Oke, kali ini saya sedang berada di kantor kepala desanya dan tentunya bersama dengan kepala desanya yaitu Ibu Wasni. Siap. Makasih. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Iya, apa kabar nih? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, ini adalah salah satu kades yang ada di Kecamatan Simpang Renggiang, itu dari Desa Simpang 3 Bu ya. Ya. Oke, kali ini kita akan mengulik-ngulik nih masalah yang ada di Desa Simpang 3 tentunya. Dari mulai wisatanya mungkin, dari potensi wisata yang ada di Simpang 3, dari mulai mungkin sosialnya yang ada di masyarakat dan juga budayanya mungkin nanti akan kita tanyain nih bersama dengan Kades Simpang 3. Siap. Oke, Ibu Kades, mungkin untuk pertama-tama nih, untuk Desa Simpang 3 itu seperti apa Bu untuk sekarang ini? Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Desa Simpang 3 saat sekarang ini alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala warga kami di Desa Simpang 3. Untuk saat sekarang kami sedang menggalakkan pembangunan, pemberdayaan potensi SDA dan SDM yang ada di Desa Simpang 3. Berarti untuk sekarang ini masih menggalakkan sumber daya alam dan juga sumber daya manusianya yang ada di Simpang 3 tentunya ya. Dan juga kini ingin menanyakan tentang potensi wisatanya Bu. Karena yang didengar dari masyarakat bahwa Desa Simpang 3 merupakan salah satu desa wisata Bu ya. Ya. Iya, itu seperti apa Bu? Apa saja mungkin wisata-wisata yang ada di Desa Simpang 3? Ya, baik. Sebelumnya senang sekali kami berjumpa dengan tim podcast dari Kecamatan Simpang Renggiang, yang mana podcast adalah saluran Asmara, Aspirasi Masyarakat Kecamatan Simpang Renggiang, terkait pariwisata Desa Simpang 3. Desa Simpang 3 alhamdulillah sampai saat sekarang ini mempunyai sumber daya alam itu di bidang pertama itu adanya sawah ex Jepang, agrowisata sawah ex Jepang, adanya air terjun atau yang disebut dengan curug itu Guruk Meranti, dan adanya air terjun Guruk Berangan. Nah, itu yang berkaitan dengan sumber daya alam, yang berkaitan dengan wisata sumber daya manusia. Dikelola dari sumber daya manusia itu ada wisata anyam-anyaman lais, dan ada juga sekarang insya Allah kami akan menjadikan ini wahana wisata juga, itu olahan singkong. Menarik ya. Jadi di Desa Simpang 3 tadi ada 3 wisata alam Bu ya. Ada sawah ex Jepang ya. Iya. Nah, sawah ex Jepang, terus ada Guruk Meranti dan juga Guruk Berangan. Dan untuk pemberdayaan ya, mungkin di segi sumber daya manusianya itu ada anyam-anyaman dari lais dan juga tadi apa? Olahan singkong. Olahan singkong. Ya Bu, itu dibuat apa Bu kira-kira? Nah, jadi kalau sahabat lais tadi itu memang alhamdulillah sampai saat sekarang ini sudah ke tingkat nasional, itu di inovasi-inovasi kawan-kawan yang di sahabat lais itu dibuat sesuai dengan pesanan. Jadi kawan-kawan di sahabat lais itu dia menerima sesuai pesanan dan sesuai juga dengan potensi yang ada di Desa Simpang 3. Nah, kalau yang di olahan singkong, kebenaran kenapa kita menjadikan olahan singkong ini menjadi ketahanan pangan, dikarenakan dari mulai tahun aku menjadi kepala desa 2013 itu aku tertarik di seputar rumah masyarakat itu tetap ada tanaman singkong. Nah, dengan berawalnya dari wisata kita di dalam kampung itu kita tertarik kalau singkong ini cuma dijual biasa itu harganya murah.
Dan jadi mulailah dari tahun ke tahun dengan adanya luncuran dana desa, maka Desa Simpang 3 ini alhamdulillah di tahun 2023-24 itu kami menyalurkan dana desa itu untuk penanaman singkong dengan ketahanan pangan. Nah, alhamdulillah juga dengan adanya penanaman dengan kelompok UMKM itu kami ke hulunya penanaman, ke hilirnya kami sudah mempersiapkan. Kami juga sudah mempersiapkan kelompok-kelompok pengelolaan. Salah satu yang sekarang itu ada di kelompok masyarakat itu kami dari desa itu dengan anggaran dana desa itu kami memberikan kepada kelompok itu untuk pengelolaan singkong. Nah, dari pengelolaan singkong itu hasil ada yang dari hasil tepung yang mana yang baru-baru ini kemarin itu pernah kunjungan dari Putri Pariwisata Indonesia ke Sawah Es Jepang itu mereka tertarik dengan pembuatan bujang selimut. Iya, Nah, bujang selimut. Bujang selimut. Gimana itu, Bu? Itu proses bujang selimut itu memang sebenarnya simple, cuman agak-agak rumit juga setelah kita lihat. Jadi bujang selimut itu asli dari tepung singkong yang setelah dimasak itu dipasang inti di dalamnya itu dengan kelapa dan gula. Oke. Dan jadi itu salah satu juga menjadi makanan khas Desa Simpang 3 yang berteman dengan es krim menggali. Es krim singkong. Es krim ya? Ya. Ada es krim singkong? Ada. Es krim singkong, insya Allah nanti akan kita launchingnya sudah. Launching sudah. Nah, cuman lagi kita akan mempromosikan bujang selimut dan insya Allah akan kami patenkan menjadi andalan khas Desa Simpang 3. Iya, menarik. Dari namanya juga disebut bujang selimut, Bu ya. Dan juga ada es krim singkong tentunya dari Desa Simpang 3. Oke, itu tadi merupakan salah satu potensi yang ada di Desa Simpang 3 bersama Ibu Kades. Mungkin kita ingin mengulik lagi nih untuk potensi alamnya yang sekarang itu ada 3 tadi, Bu ya. Ada Es Jepang, Meranti dan juga Berangan. Untuk potensi alam yang ada di Simpang 3 ini yang paling banyak dikunjungi, Bu, kira-kira itu apa, Bu? Dari ketiga tadi. Jadi kita mulai bercerita dari awal dulu ya, dari hulu. Jadi Sawah Es Jepang ini sebenarnya di tahun 2010 yang lalu itu cuman dihuni para petani, yaitu nama kelompok petani Gunung Genting Apit. Nah, jadi alhamdulillah di tahun 2010 2014 itu petani Genting Apit ini, Sawah Es Jepang Petani Genting ini pernah menjadi petani teladan mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, sampailah ketika saya dilantik di tahun menjadi kepala desa periode pertama di 2013, saya dan kawan-kawan perangkat desa juga melihat potensi yang luar biasa di Sawah Jepang ini. Nah, maka kami tertarik di situ. Nanti insya Allah karena masuk juga di dalam visi misi kepala desa periode 2013-2019 itu adalah meningkatkan pariwisata desa yang ada di Desa Simpang 3. Nah, salah satunya pada tahun 2016 SK pertama itu kami mengeluarkan SK pembentukan Pokdarwis Sawah Es Jepang. Nah, di situ kawan-kawan Pokdarwis Sawah Es Jepang itu berkolaborasi dengan para petani yang ada di Sawah Es Jepang. Nah, alhamdulillah pada itu dengan seiringnya berjalan dengan inovasinya kawan-kawan yang ada di Pokdarwis dan anak-anak muda yang ada di Desa Simpang 3 terpikirlah bahwa alangkah lebih baiknya kalau ini kita jadikan sarana pariwisata yang dipikirkan. Pertama, jarak tempuh dekat, itu lebih kurang 900 meter dari jalan raya. Yang kedua, Desa Simpang 3 adalah salah satu gerbang dari Belitung Timur dan salah satu juga pusat di Pulau Belitung. Nah, itu yang membuat ketertarikan kita yang insya Allah kami anggarkan di dana desa. Alhamdulillah di tahun 2020 itu kami penyegaran kelompok Pokdarwis yang mana di tahun 2016 itu kemarin cuman dianggotakan perempuan. Perempuan saja, 80% perempuan, 20% yang laki.
setelah kita lihat potensi perempuan memang agak keterbatasan, maka di tahun 2020 kami ada perubahan SK. Di situ kami putar lagi 60 perempuan, 40 laki-laki. Alhamdulillah di tahun 2021, 2022 itu anggaran desa di tahun 2022 2023 itu 2023 itu lebih kurang 129 juta. Nah, di tahun 2022 itu lebih kurang 84 juta, yang mana sekarang itu yang kemarin sedang kenapa kunjungan ke Southeast Jepang, karena mereka itu tertarik dengan jembatan. Alhamdulillah di tahun 2022 itu kami menganggarkan dari dana desa itu jembatan. Di tahun 2023 itu ada 3, ada gazebo, ada resto, dan ada juga plat deker untuk penghubung petani dengan wisata-wisata yang ingin berkunjung ke kebun-kebun masyarakat. Nah, di tahun 2024 ini itu kita cuman perairan yang antisipasi ketika musim kemarau para petani itu tidak dapat menanam padi. Maka kami dari pemerintahan desa bersepakat dari Pokdarwis juga usulan dari kawan-kawan petani, maka mereka cuman butuhnya semur bor di situ. Semur bor. Dan kenapa di tahun 2024 juga kawan-kawan di Pokdarwis tidak mengusulkan anggaran melalui dana desa, dikarenakan di survei di tahun 2022 Desa Simpang 3 ini masuk di dalam 3 besar pendanaan yang insya Allah akan didanai oleh Bappenas. Nah, alhamdulillah sinyal sudah pasti, dan kemarin di bulan 5 kemarin kita sebabel itu ada 3 desa yang dibiayai dari Bappenas, satu-satunya Belitung Timur hanya Desa Simpang 3. Dan kita sudah kumpul di kantor Bapeda Belitung dan sudah mendapat BIMTEK dengan dari kementerian. Insya Allah di tahun ini di akhir Agustus, di awal September kegiatan-kegiatan itu akan dimulai, yang rencananya itu selama 5 tahun. Itulah alasan kenapa di tahun 2024 ini kami tidak menganggarkan. Dan untuk kunjungan, alhamdulillah di tahun 2023 kemarin itu tembus mencapai 20.000 pengunjung. 20.000 pengunjung. Dan itu juga bukan hanya dari dalam Pulau Belitung, itu sudah dari luar Pulau Belitung, dan kebanyakan dari para menteri, daripada bujang Putri Indonesia pun itu sudah 2 kali datang ke Jawa. Ya? Jadi Putri Indonesia 2023 dan kemarin Putri Indonesia 2024, dan pernah juga diadakan syuting bolang. Syuting bolang yang ada di Trans 7 ya. Di Trans 7 kemarin itu dengan tema pemanfaatan daun lais. Jadi dengan tema kita meres tahun. Iya, benar. Berarti dari pemerintah Desa Simpang 3 sangat mendukung sekali Bu ya untuk potensi pengembangan sektor pariwisata yang ada di Desa Simpang 3. Iya. Oke. Dan juga tadi juga ada dari Bappenas Bu ya, sudah ikut tentunya andil dalam pembangunan wisata yang ada di Desa Simpang 3. Terus tadi Bu ya. Selanjutnya mungkin untuk hambatan nih Bu dari pembangunan wisata yang ada di Desa Simpang 3 itu ada nggak Bu hambatannya mungkin? Sebenarnya dibilang hambatan, dibilang ada, tapi adanya yang tidak. Jadi cuman hambatan kami itu yang pertama adanya regulasi-regulasi yang sering berubah-ubah. Yang kedua penggunaan anggaran di dana desa terutama itu sudah diatur berdasarkan persentase. Sementara untuk kita membangun desa ini cuman mengandalkan investor, pihak ketiga, dan dari dana desa. Tapi alhamdulillah untuk yang di pengelolaan Sahabat Lais itu alhamdulillah juga sudah tembus sampai ke nasional. Itu memang kami berkolaborasi dengan PT SMM. Itu berbentuk CSR mereka dari mulai pemberdayaan sampai dengan peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh kawan-kawan di Sahabat Lais. Berarti sudah mengajak dari PT-PT gitu ya, dari SMM untuk bisa adil bergabung tentunya untuk bisa meningkatkan Bu ya sektor pariwisata yang ada di Desa Simpang 3.
Selain dari Sawah X Jepang tadi Bu, Ya. ada Guruk ya? Ya, ada Guruk. Itu seperti apa Bu? Ya, jadi cerita juga ini dengan Guruk Meranti. Guruk Meranti itu berada di dalam kelompok HKM Dusun Bange yang itu berjumlah wilayah lebih kurang 450 hektar. Nah, di sini cuman potensi pariwisatanya lebih kurang sekitar 50 hektar. Nah, ini berkolaborasi juga dengan PT yang ada di desa, yaitu PT Rbinmas Jaya. Yang pada saat sekarang ini untuk infrastruktur memang menggunakan PT Rbinmas Jaya karena keterbatasan di anggaran, keterbatasan di waktu lah untuk kita sementara potensi ini wisata ini memang potensinya luar biasa. Itu alhamdulillah dimulai tahun 2024 Desember itu sudah beroperasi dan sampai sekarang pun itu sudah tembus juga pengunjungnya lebih kurang sekitar 1.000 lebih pengunjung. Dan di situ ada paketnya, paket makan bedulang, paket camping drone, dan paket wisata-wisata yang ingin tahu dengan keadaan di dalam hutan. Karena di situ kita akan mendengar kicauan burung, sunyi gemerciknya air terjun, nah gitu. Dan situ juga kita akan melihat pohon-pohon yang luar biasa sudah besar dan itu yang pastinya akan kita jadikan wisata untuk melindungi tumbuhan yang ada di dalam kawasan. Benar sekali, sangat menarik ya buat teman-teman tentunya dari pernyataan dari Kades Simpang 3 yang sangat bisa menggali potensi desanya yang ada di Desa Simpang 3 tadi di Dusun Bange Bu ya? Iya. Guruk Meranti itu ada di Dusun Bange, itu sarana dan prasarananya lengkap Bu? Apa gimana? Ya, insya Allah sampai sekarang ini kalau sarana prasarana yang ada di dalam itu alhamdulillah sudah punya resto sudah ada. Ada resto Bu, musola ada, WC pun juga ada. sudah lengkap berarti Bu ya. Untuk wisata alam itu kayak musola, kayak tempat makan gitu ya? Ada. Ada, sudah lengkap sekali untuk bisa berkunjung tentunya di Desa Simpang 3, tepatnya di Guruk Meranti. Untuk Guruk Berangan nih Bu, seperti apa? Kalau Guruk Berangan ini sekarang masih dalam proses untuk perbaikan-perbaikan, terutama untuk infrastruktur. Ya. Nah, tapi sekarang kawan-kawan dari kelompok Guruk Berangan ini yang tergabung di dalam komunitas anak muda, Karang Taruna, dan itu juga dari kawan-kawan Pogdari juga itu sedang ikut andil juga di dalam pembenahan di dalam Guruk itu, dan juga pembuatan tempat peristirahatan, terus pembuatan tempat arah, misalnya ini air terjun yang adanya ini gitu kan. Nah, jadi sekarang ini sedang perkenalan juga, perkenalan yang ada di dalam, seperti ada batang yang nama Batang Berangan, terus Batang Pelawan, asal-usul itu ya. Nah, jadi sekarang ini dengan adanya anak-anak KKN, jadi kawan-kawan di kelompok Guruk Berangan ini berkolaborasi sedang pembuatan tempat-tempat menunjukkan program keindahan ataupun keindahan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam Guruk Berangan. Karena luar biasa di situ, sama juga dengan di Guruk Meranti kita akan mendengarkan kicauan burung-burung dan gemercik air luar biasa. Itu cuman jarak tempuh tidak terlalu jauh dari jalan raya. Dari jalan raya Bu ya? Sekitar berapa? Sekitar 350 meter. 350, oh nggak jauh Bu ya dari jalannya. Dan jalannya itu udah gimana? Udah bagus atau? Jadi sekitar 100 meter lah, sekitar 150 meter lah yang masih dalam proses perbaikan gitu. Itu tadi ya objek-objek wisata yang disebutkan atau dipaparkan dari Bu Kades Desa Simpang 3 tentunya. Untuk pembangunan ke depan Bu, kira-kira nih rencana pembangunan untuk Desa Simpang 3 ke depannya itu apa Bu? Nah, yang pertama kita akan melihat potensi yang belum tersentuh. Yang kedua, kita akan selalu membenahi wisata-wisata yang ada, dan selalu mohon juga untuk masukan terkait untuk kemajuan wisata yang ada di Sawah Es Jepang.
dan kedepannya juga kita itu memang sudah ada berkomunikasi pendampingan dengan Dinas Pariwisata Belitung Timur itu untuk terkait dengan pelatihan, baik itu pelatihan untuk guide, pelatihan untuk sarana prasarana, secara penyajian gitu. Nah, jadi insya Allah ke depan ini kami itu tetap akan selalu mengedepankan potensi yang bisa kami kembangkan, yang belum terkembangkan dan yang sudah terkembangkan. Tinggal kami cuman kendala satu tadi, kendala yang selanjutnya kendala juga gini, kami ini memang keterbatasan dari SDM. Keterbatasan SDM. Ya. Jadi insya Allah ke depannya dengan adanya program desa mungkin kita akan bermusyawarah dengan masyarakat untuk masyarakat kita nanti yang akan bisa mengelola sawah es Jepang itu mungkin akan kami biayai pelatihan ataupun melanjutkan sekolah di bidang pariwisata. Karena desa sampai sekarang ini itu memang ada anggaran khusus untuk masyarakat desa yang berprestasi dan masyarakat desa tidak mampu. Itu menggunakan anggaran dana desa, anggaran desa. Oke. Itu tadi pemaparan dari Ibu Kades Desa Simpang 3 mengenai potensi wisatanya, dari mulai sawah eks Jepang, Guruk Meranti, Guruk Berangan, terus dari wisata Anyaman Lais dan Anyaman Rotan mungkin Bu ya? Ada nggak? Kalau Rotan memang ada, cuman tidak ada inovasi, cuman sebatas untuk kebutuhan masyarakat kita yang nama Ambong Pempang ya. Ambong Pempang ya. Ambong Pempang tempat untuk biasanya kalau para bapak-bapak itu untuk membawa taruh di motor, untuk bawa dirijen, untuk bawa apapun yang bisa diangkut di dalam keranjang itu. Oke, dan juga tadi ada olahan singkong ya. Karena kalau Anda lihat menuju jalan Desa Simpang 3 kan jalan tengah Bu ya. Itu banyak sekali masyarakat yang berjualan olahan singkong dari mulai opak ya Bu ya. Ada opak, ada tepung singkong mungkin, dan banyak olahan-olahan lain yang dijual. Itu sangat menarik sekali ya. Oke, untuk saluran asmara ini bersama Kepala Desa Simpang 3 mungkin dari Ibu Kades sendiri nih Bu. Pendapatnya tentang diluncurkannya kegiatan podcast di Kecamatan Simpang 3 ini seperti apa Bu? Yang pertama, kami dari pemerintahan Desa Simpang 3 itu menyambut baik dengan adanya program podcast ini. Kenapa? Yang pertama itu kita ini tersalurkan keinginan, aspirasi melalui media sosial, media-media yang ada. Yang kedua, kita ini akan bisa mempromosikan potensi yang ada di desa. Maksudnya kita ini ada yang perpanjang tanganan dari pemerintahan desa ke pemerintahan kecamatan yang bisa mempromosikan potensi-potensi yang ada di desa masing-masing, seperti di Desa Simpang 3. Jadi harapan kami di pemerintahan desa, aku atas nama pemerintahan Desa Simpang 3 menyambut baik kegiatan-kegiatan seperti ini, dan untuk kedepannya Desa Simpang 3 tetap memohon setiap ada kegiatan, setiap ada potensi, mohon untuk mempromosikan Desa Simpang 3 melalui podcast ini. Iya, siap Ibu. Oke, itu tadi kita sudah beberapa menit bersama dengan Ibu Kades Simpang 3 tentunya mengulik-ngulik potensi-potensi wisata yang ada di Desa Simpang 3 tentunya, tepatnya di Kecamatan Simpang, Kabupaten Belitung Timur. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan bersama Ibu Kades Simpang 3 yang sudah dari tadi ya, kita sudah berada di kantor Desa Simpang 3 untuk bisa mencari tahu nih potensi-potensi wisata yang ada di Desa Simpang 3. Untuk sobat-sobat yang ada di rumah, nantikan lagi video-video kita selanjutnya di official Kecamatan Simpang Renggiang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.